Oke teman-teman, di sini saya akan berbagi tips bagaimana membuka usaha tanpa memiliki mesin cetak, tanpa modal. Terus kok bisa buka usaha percetakan tanpa modal dan tanpa pengetahuan tentang ilmu desain grafis ya. Karena kita tahu sendiri percetakan itu tidak jauh-jauh dari ilmu desain grafis ya. Nah, jadi di sini saya akan berbagi tips dan itu yang dialami saya dulu ya. Jadi saya sendiri itu nggak punya alat, terus nggak ada modal gede, akhirnya kok bisa buka usaha percetakan. Nah, jadi saya akan memberi satu contoh ya, produksi di usaha percetakan. Karena percetakan itu sendiri kan banyak ya, ada nota, terus ada brosur, ada undangan, ada yasin, ada kotak nasi, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak percetakan. Jadi memang peluang di usaha percetakan ini lumayan besar gitu loh. Dan kita juga bisa mendapat keuntungan yang cukup besar dari usaha percetakan. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh produksi tanpa modal, tanpa mesin cetak, tanpa ilmu desain grafis. Jadi teman-teman sudah bisa membuka usaha percetakan. Syaratnya teman-teman action membuka usaha percetakan. Pokoknya buka aja lah. Setelah nonton YouTube ini teman-teman akan tahu step by step bagaimana menerima order, memberi harga, memulai produksi hingga akhirnya finishing. Oke, saya akan memberikan salah satu contoh yaitu produksi undangan. Oke. Nah, di sini saya sudah siapkan album. Nah, ini album. Ini album Erba. Di dalamnya ini kurang lebih ada 100 atau kurang lah dari 100 model undangan, dan di sini sudah ada harganya. Jadi ini hanya contoh ya. Contoh misalnya ada orang yang mau pesan undangan nih. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Contoh undangan. Ini namanya undangan Blanko ya. Nah, oke lah, ini kita pilih ya. Kita pilih karena ini banyak banget ini. Nah, ini dia nih. Kita ambil salah satu contoh aja. Nah, ini Erba terbaru ya. Nah, serinya 88207. Ini kita taruh. Nah, ini undangan 88207. Itu harga per piece-nya. Itu harga per piece-nya itu 300 rupiah. 300 rupiah. Kita taruhlah ada yang pesan ini 1000 piece. Oke. 1000 piece. Kalau 300 rupiah itu berarti kan modal kita kurang lebih 300.000 ya, 300.000 lah, sama ongkos bola balinya kita taruhlah 300 lebih 20.000, 320.000 enggak apa-apa, tapi kita kasih harga dasar aja 300 rupiah. Oke, ini harganya 300 rupiah ya. Bagaimana memberi harganya? Kalau saya sih pribadi harga dasar itu dikali 4, jadi 1.200. Nah, ini dari modal kita 300 rupiah, kita jualnya 1.200. Oke, baiklah. Jadi ada orang order nih. Oke, order undangan 88207. 1.000 berarti kan total uangnya 1.200 dikali 1.000 berarti 1.200.000. Oke, 1.200.000 ya. Nah, sekarang kita udah mulai produksi ya. Kan kita udah sudah dapat orderan nih, Terus teman-teman bertanya ini, bagaimana sistem pembayarannya? Kalau pembayarannya, kalau saya sih DP 70%. DP 70% atau 50%. Artinya setengah dari total semua tagihan ya. Ini kan 1.200.000. Berarti kalau 50% itu 600.000. Kalau 70% kisaran 800 ribuan lah. Udah dia bayar ya DP ya. Misalnya dia DP 800 atau 600.000, udah deal berarti kan. Nah, sekarang kita mulai produksi ya. Kita ingat-ingat undangan Erba 88207 dengan harga 300 rupiah. Oke, sekarang kita beli bahan. Nah, sekarang kita
sekarang kita kan beli bahan nih. Nah, kita beli bahan. Sekarang kita pesan herba tadi 1000, kita lebihin karena nanti waktu cetak mungkin ada yang reject atau ada yang rusak. Kita pesan aja 1020 piece. 1020 piece blanko kosong. Nah, ini dia ini. Nah, ini dia. Ini blanko kosongnya ini. Kalau yang tadi kan ini sudah dicetak, berarti kan sudah ada tulisannya. Nah, ini kita beli itu nanti bentuknya seperti ini nih, masih kosong. Kelihatan ya, teman-teman? Nah, oke. Nah, sekarang selanjutnya itu proses produksi ya. Tadi kan kita sudah beli. Nah, sekarang proses desain. Gak punya ilmu desain, gimana mau cetak undangan? Oke. Teman-teman datang aja ke percetakan yang menerima setting atau desain undangan. Kan nanti teman-teman ada data-datanya tuh, data-data orang nikah. Terus teman-teman bawa blanko contoh tadi. Nah, dikasih aja sama tukang desain tadi. Dikasih setting undangan, Mas. Gini. Nah, jadi setting undangan tadi itu desainnya itu kurang lebih biayanya 25.000 ya untuk satu undangan. Jadi teman-teman tinggal tambahin aja 300.000 modal blanko ditambah desainnya tadi 25.000, jadi 325.000 ya. Itu modal kita 325.000. Nah, selesai desain, selesai sama tukang setting tadi. Nah, tukang setting tadi kan sudah ngedesain undangan tadi, jadi ini. Nah, itu kita tunjukin ke customer, ke pemesan tadi. Kita kirim dulu bisa via WA atau kita telepon suruh lihat dulu ke toko kita, tapi lebih efektif sih via WA aja. Jadi dia periksa, kalau ada yang salah, nanti pas sudah cetak salah, itu bukan tanggung jawab kita lagi karena di awal sudah sama-sama kita periksa kan, dia juga udah meriksa. Oke, desain sudah kelar ya. Beli blanko, desain sudah. Gak ada ilmu desain kan? Gak ada modal kan? Modalnya dari DP tadi kan kita udah bisa beli blanko ini 300.000, masih ada sisa lagi dari 600.000. Selanjutnya itu cetak paper plate. Nah, paper plate. Ini paper plate nih gambarnya tak. Karena saya lagi tidak ada paper plate, saya selipkan gambar paper plate. Nah, ini contoh paper plate seperti ini. Tahu ya paper plate. Kadang tukang setting itu nyediain juga paper plate, kadang juga tidak ada. Kita mesti ke percetakan lebih besar lagi yang nyetak paper plate. Nah, paper plate ini harganya murah, Rp10.000. Karena dia satu lembar itu kan 5.000. Karena ini dua muka, 1, 2, jadinya 10.000. Nah, 325 ditambah 10.000, 335. Nah, 335 sih. Dari DP aja kita masih ada sisa kan. 335. Sudah ya paper plate. Nah, setelah paper plate, atau bisa kita sebut aja master undangan lah, masternya buat cetak. Nah, setelah itu ke tukang offset. Nah, tukang offset ini satu undangannya itu Rp70. Rp70 dikali 1.000 lembar. Nah, berarti kan 70.000. 335 ditambah 70.000 itu kurang lebih 405.000. Nah, semua total produksi sampai akhir itu total semuanya itu 405.000. Kita kembali lagi ke cetak offset tadi. Kan saya sudah sarankan kita membeli blanko tadi harus lebih, dilebihin 20 atau dilebihkan 10 nggak apa-apa. Nah, sekarang sudah proses cetak ya. Oke, sudah proses cetak, sudah naik cetak lah. Nah, itu kira-kira berapa hari sih? Ya, kita janji sama customer itu kurang lebih 10 hari lah proses undangan normalnya. Karena kan kita ada namanya desain, terus paper plate, terus cetaknya. Nah, kalau sudah diproses cetak itu biasanya kurang lebih 2-3 hari. Nah, sudah jadi ya, sudah ke tukang offset ya. Kita kan tinggal ngasih paper plate, terus kita kasih blanko kosong tadi. Nah, ini blanko kosong tadi sejumlah 1020 lembar. 1020 lembar blanko kita kasih. Terus dicetak, sudah jadi. Nah, jadi dari proses awal ya, tanpa ilmu, tanpa mesin cetak offset, terus tanpa modal, kita sudah bisa menerima orderan undangan. Nah,
Jadi total semuanya berapa? Dari 1000 piece itu. Modalnya hanya 405.000. Kita bisa jualnya 1.200.000. Jadi keuntungan itu kurang lebih 800.000. 800.000 kurang 5.000 teman-teman. Bayangkan teman-teman. Dari satu orderan aja kita bisa mendapatkan uang 800.000 dengan modal 400.000 tanpa modal dari kita ya. Modalnya itu dari apa? Dari pemesan ya. Terus tanpa ilmu desain, tanpa mesin cetak, kita bisa menerima orderan dan mendapatkan keuntungan 800.000. Oke teman-teman, saya akan ulangi prosedurnya ya. Jadi CS memilih blanko, sudah memilih blanko. Terus proses kedua adalah setting desain, kita bisa serahkan ke tukang setting. Itu biasanya di percetakan itu ada tukang setting atau tukang desain, itu kurang lebih biayanya 25.000. Terus berikutnya kita cetak paper plate atau master undangan buat dicetak tadi. Ingat, sebelum dicetak kita kirim dulu hasil akhir desain tadi ke CS kita, karena dia juga meriksa. Kalau sudah diperiksa fix, kita baru bisa lanjutkan ke cetak. Sesudah paper plate sudah fix ya, sudah diperiksa, sudah tidak ada perubahan, sudah deal lah, sudah oke. Selanjutnya itu kita naik ke offset. Nah, kita bawa paper plate tadi ke tukang offset sama bahan blanko yang 1020 lembar tadi. Nah, selanjutnya kita tinggal nunggu jadi dicetak. Sudah dicetak, kita bisa lipat undangan ini. Nah, kita sudah jadi, sudah dilipat, kita rapikan. Nah, terus kita telepon aja CS kita bahwasannya undangan sudah jadi, sudah pelunasan, dan teman-teman sekarang sudah mengetahui bagaimana proses pembuatan undangan ya, tanpa ilmu, tanpa modal, tanpa mesin cetak, tanpa pengetahuan tentang desain grafis, teman-teman bisa mendapatkan keuntungan dari satu orderan dengan jumlah 1000 piece undangan itu bersih. Teman-teman dapat 800 kurang 5.000. Taruhlah kita potong aja lah 50.000 lah ongkos pulang pergi, kurang lebih 750.000. Teman-teman sudah mendapatkan keuntungan 750.000. Nah, jika ini diseriusin, artinya teman-teman buka kios terus tulisannya besar dan berkelanjutan, teman-teman bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi, usaha teman-teman bisa besar. Dan undangan, saya mengatakan ini hanya salah satu dari jasa di percetakannya. Masih banyak lagi yang bisa teman-teman terima orderan. Nanti saya akan bikin lagi videonya, cara menerima nota, orderan stempel, terus cetak foto, terus brosur, dan lain sebagainya. Dan saya berharap video ini bisa membantu teman-teman untuk membuka usaha percetakan dengan sederhana ya, tanpa pusing, tanpa ribet. Dan saya juga butuh dukungannya, subscribe, like, komen, agar channel ini berkembang. Dan saya terima kasih sudah menyaksikan video saya, dan saya berharap juga ini menjadi amal jariah saya kepada teman-teman atau yang menonton, karena dari sini teman-teman bisa mendapatkan inspirasi ide bisnis percetakan dengan mudah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.